Sobat Ais, saya mengenal seorang ibu yang sangat sederhana. Dia juga adalah ibu rumah tangga yang kebiasaannya setiap hari dia berdagang. Dia juga berdagang keliling, tapi dia juga mempunyai barang dagangannya yang dijual di rumah. Ibu ini setiap harinya harus berkeliling dari rumah ke rumah untuk menjajakan dagangan pakaiannya. Tetapi ibu ini juga bekerja sebagai tenaga serabutan yang apabila dia dipanggil oleh keluarga tertentu, beliau bersedia dan pekerjaannya adalah bersih-bersih rumah tangga, bersih-bersih rumah seseorang. Kenapa Bapak Ibu saya kemudian kagum dengan ibu ini? Ibu ini adalah ibu yang sangat istimewa, ibu yang bertanggung jawab atas keluarganya. Suaminya sudah sakit, keluarganya masih harus ditanggung oleh karena ada anaknya yang masih kuliah dan harus dibiayai. Suatu ketika saya bertemu dengan dia, saya mengunjungi dia, saya bercakap-cakap dengan dia. Bagaimana kabarnya Bu? Ya seperti ini Pak. Terus kemudian saya berkata, oh sekarang ngomong cucu ya? Iya Pak, saya sekarang di samping jualan, di samping berdagang keliling, saya juga ngomong cucu. Tetapi dia kemudian berkata, kalau saya disuruh memilih ngomong cucu atau berdagang keliling, saya lebih senang berdagang keliling. Loh, kenapa? Dia katakan begini, kalau dagang keliling saya bisa langsung dapat duit. Tapi kalau saya ngomong cucu, saya harus menunggu sekian bulan. Lalu apa perbedaannya? Tetap sama, mendapat duit juga. Dan kenapa harus lebih senang berdagang keliling daripada ngomong cucu? Ngomong cucu juga ada faedahnya. Beliau mengatakan begini, kalau saya berdagang keliling, paling tidak saya bisa langsung dapat duit. Paling tidak satu hari pakaian yang saya bisa jual, bisa 2, bisa 3, bahkan sekalipun hanya 1 helai yang bisa saya jual. Tapi saya mendapatkan uang. Lalu untuk apa uang itu? Dia katakan untuk membiayai anak kami yang masih kuliah. Jadi saya masih punya tanggungan seorang anak yang masih harus membutuhkan biaya saya. Sobat Ais, saya tertarik dengan kisah ini karena ada 2 hal. Dia bertanggung jawab atas anak yang masih kuliah. Tapi dia bertanggung jawab juga untuk keluarga. Dia bertanggung jawab atas anak-anaknya yang sudah berkeluarga dengan membimbing, dengan mengasuh anak-anak yang kemudian menjadi cucu dia. Tapi dia juga masih bertanggung jawab atas keluarga. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, atas cerita ini saya menjadi kagum dengan ibu. Karena 3 hal ini yang membuat saya kemudian memahami bahwa ibu ini bukan hanya ibu rumah tangga yang baik, tapi ibu rumah tangga yang setia, ibu rumah tangga yang tangguh, ibu rumah tangga yang bertanggung jawab. Karena di samping itu dia juga memahami bahwa dalam hidupnya ia menghayati Ulangan 6 ayat 7 yang mengatakan bahwa mengasuh anak adalah tanggung jawab saya dan peran saya sebagai seorang nenek. Sekaligus saya membimbing cucu-cucu dan menjabarkan, mengamalkan bahwa kata Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 7 adalah ajarkanlah kepada anak-anakmu pada waktu kamu jalan, kamu berjalan, kamu duduk, kamu sedang berbaring, kamu sedang berjalan. Dan itulah kesempatan saya untuk melakukan itu. Sobat Ais yang terkasih, inilah ibu yang sangat istimewa bagi saya. Dia mengimani
dan mengamini apa yang menjadi sabda Tuhan kepada anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati.